Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Haris Siregar SE, peserta laksana CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 61, Kelompok 3, nomor urut 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pemahaman terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang saya peroleh dari Widya Iswara Agenda ketiga, yaitu Bapak Ikhwan Faizan Nasution, MAP. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diatur terkait kedudukan ASN, peran, tugas, dan fungsi ASN, nilai dasar dan kode etik ASN, jabatan ASN, hak dan kewajiban ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, serta Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dan manajemen PNS menjadi dasar panduan ASN dalam berperilaku dan bersikap. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta tidak diskriminatif. Manfaat sistem merit bagi pegawai adalah sebagai penjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jaminan sistem merit terdapat dalam sistem monitoring, penilaian, pengembangan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, serta penilaian kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN dikelola oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Ada 6 tahap manajemen ASN, yaitu perencanaan, perekrutan, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja, promosi, serta rotasi dan karir. Setiap perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Di dalam peraturan ini terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan bagi seorang ASN. Salah satu tokoh inspiratif yang telah melaksanakan manajemen ASN dengan baik adalah Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2020, Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Bapak Basuki meraih 4 penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara, yakni BKN Award. Penilaian dilakukan dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Kementerian PUPR selain telah melaksanakan sistem merit, juga melaksanakan inovasi dalam pengembangan SDM, seperti pelaksanaan talent pool, serta menggunakan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK. Penerapan yang bisa saya lakukan di instansi saya terkait manajemen ASN adalah yang pertama, melaksanakan proses bisnis pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada pengurus barang sebagai mitra bidang aset. Yang ketiga, menolak segala bentuk gratifikasi. Dan yang keempat, terus belajar dan berinovasi. Itulah tadi sekilas tentang manajemen ASN. Sekarang mari kita bahas Smart ASN. Perubahan adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Agar tetap mampu beradaptasi, maka birokrasi pemerintahan harus ikut berbenah diri dan bertransformasi dengan perubahan. Dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0. Untuk menghadapi tantangan ini, Kemenpan RB telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024 yang selaras dengan visi Grand Design Reformasi tahun 2010-2025. Smart ASN adalah setiap ASN yang mampu responsif terhadap perkembangan teknologi dan informasi dengan positif, serta mampu bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Profil yang harus dimiliki oleh Smart ASN adalah integritas, nasionalisme, profesional, wawasan global, IT,
bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Dan seorang Smart ASN juga diharapkan berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi Indonesia. Untuk mendukung Smart ASN diperlukan literasi dan kecakapan digital. Ada 4 kecakapan literasi digital, yaitu 1. Digital skill, 2. Digital etik, 3. Digital safety, dan keempat, digital culture. Sebagai seorang Smart ASN, etika digital sangat dibutuhkan sebagai panduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam menggunakan media digital. Sehingga media digital dapat memberikan manfaat untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang penggunaan internet dan teknologi diatur pada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. 5 transformasi yang diharapkan dari transformasi peran ASN pada literasi digital yaitu memahami konsep dasar pemanfaatan teknologi informasi, keterampilan menggunakan perangkat, kemampuan berpikir kritis, komunikasi melalui media elektronik, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibagikan. Pada masa kini, terdapat minimal 4 manfaat literasi digital, seperti dimanfaatkan untuk model pembelajaran secara distance learning, bisnis dan belanja online, bekerja dari rumah, serta konsultasi kesehatan secara daring. Salah satu tokoh inspiratif Smart ASN adalah Saudara Eri Teguh Kurniawan. Beliau adalah seorang guru IPA SMP Negeri 1 Ciasem, Subang, Jawa Barat. Walaupun beliau seorang guru IPA, tetapi beliau mampu menerapkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan beliau memiliki sederet prestasi di bidang IT, seperti juara pertama Creative Camp Smart School tingkat Asia Tenggara pada tahun 2019, juara 1 Inovasi Karya Guru kategori Guru SMP tahun 2020, juara 1 favorit pada Lomba Nasional Pembelajaran Kreatif pada tahun 2020. Penerapan yang bisa saya lakukan di unit kerja saya terkait Smart ASN adalah 1. Pembuatan barcode identitas barang milik daerah. Yang kedua, pembuatan peta digital, aset tanah, dan aset bangunan. Ketiga, pembuatan sistem informasi geografis, aset tanah, dan aset bangunan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.